KKB serang pos Satgas 1 personil Yonif PR 330 TD terkena tembakan. Melansir dari pacificpost.com, kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang pos TNI. Pada tanggal 4 Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, KKB menyerang pos Satgas Yonif PR 330 TD di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Serangan KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya, Komandan Batalion Kodap 8 Intan Jaya ini mengakibatkan satu personel Satgas Yonif PR 330 TD pos Titigi atas nama Prada Bilkis terkena tembakan di bagian tangan kanan tembus ke bagian perut sebelah kanan, proyektil masih bersarang. Dari sumber lapangan diketahui KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya melakukan aksi penyerangan terhadap pos Titigi Satgas Yonif PR 330 TD. Dan setelah melakukan aksi selanjutnya, Pok KST melarikan diri ke tempat persembunyian di Kampung Titigi. Mendapat info serangan, tim evakuasi dengan menggunakan kendaraan roda 4 langsung menuju TKP. Menjelang sore, rombongan evakuasi yang membawa korban tiba di Puskesmas Yokatapa, Distrik Sugapa, dan tim medis langsung melakukan pertolongan medis kepada korban. Selanjutnya dengan menggunakan mobil ambulans milik Puskesmas Yokatapa, korban dibawa ke Bandara Bilogai untuk dievakuasi ke Timika. Dengan menggunakan helikopter AWU, korban tiba di Timika dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Anggota OPM akui KKB Papua yang brutal itu nyatanya makin melemah, dikepung TNI Polri dan kelakuan panglimanya dibenci para petinggi. Dikutip Gridot dari Kompas.com, TNI terus mengirimkan prajurit untuk menjaga tanah Papua. Hal ini terus dilakukan untuk menekan aksi KKB Papua yang kian meresahkan masyarakat. Tak hanya menyerang TNI Polri, KKB Papua dilaporkan juga menyerang warga sekitar yang tak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat para petinggi OPM geram dengan kelakuan KKB di lapangan. Perseteruan sesama KKB Papua akhirnya semakin memanas. Dikutip Gridot dari Tribun Medan, pertikaian antara Panglima Perang KKB Egyanus Kogoya dengan para petingginya sepertinya belum menemukan titik terang. Bahkan juru bicara KKB Papua Sebi Sambom melontarkan ancaman pada Egyanus Kogoya. Hal ini bermula dari tudingan Egyanus Kogoya soal kinerja diplomasi Papua Merdeka di luar negeri. Sebelumnya beredar video, Egyanus Kogoya menilai, 4 orang diplomasi di luar negeri termasuk Sebi Sambom adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai pejuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Meski saat ini, kata Sebi Sambom, TPN-OPM sesungguhnya semakin lemah. TPN-PB-OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPN-OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambom. Egyanus itu tidak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tandas Sebi Sambom. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus Kogoya diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambom dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplokasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambom, Victor Yemu, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Papua, hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar Papua. Tembus pedalaman Papua, pasukan tempur 623 TNI modifikasi truk militer jadi mobil pintar.
Melansir dari FIFA.co.id, prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI PNG Batalion Infanteri 623, Baktiwira Utama baru saja berhasil menciptakan inovasi baru di bidang pendidikan dan kesehatan di pedalaman Papua Barat. Jika Anda mengira prajurit TNI yang dikerahkan dari berbagai penjuru Nusantara ke Papua adalah untuk angkat senjata menumpas kelompok separatis teroris KST/OPM, penilaian itu tentang salah. Pada dasarnya pengerahan pasukan ke wilayah Papua adalah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat Papua, yang selama ini pembangunannya tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia. Lihat saja yang dilakukan para prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 623, Baktiwira Utama ini. Di belantara Papua mereka berjuang untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat. Bahkan, pasukan andalan dari Komando Daerah Militer Kodam V, Mula Warman harus merelakan kendaraan angkut prajurit untuk dijadikan membawa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan siaran resmi Yonif 623 BWU yang diterima FIFA Militer, truk angkut prajurit itu dimodifikasi untuk dijadikan mobil pintar dan mobil sehat. Komandan Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 623 BWU Letkol Indimas Yamaputra bersama dengan anggota Poskotis berinovasi dengan memanfaatkan sarana mobil truk untuk membawa buku-buku pelajaran serta obat-obatan yang dimiliki. Tulis penerangan Satgas Yonif 623 BWU. Truk-truk militer TNI Angkatan Darat itu disulap jadi mobil pintar dan mobil sehat agar prajurit TNI bisa menembus berbagai wilayah terpencil di sekitar Kabupaten Maibrat, Papua Barat, yang selama ini terkenal sulit dijangkau oleh kendaraan jenis lain. Salah satu wilayah yang telah berhasil ditembus mobil pintar dan mobil sehat yang diberi nama Truk Membangun Papua, Banua untuk Mace-Pace, masyarakat cerdas Papua ceria, adalah Kampung Kocuwer, Distrik Aifat Utara. Truk Banua untuk Mace-Pace ini memiliki kemampuan untuk bergerak di medan yang sulit dan cukup berat sehingga mampu menjangkau kampung yang berada di pedalaman. Tulis Yonif 623 BWU. Di Kampung Kocuwer, truk hasil modifikasi itu diparkir, lalu di sampingnya didirikan tenda. Dan di tenda inilah prajurit TNI membuka kelas belajar untuk anak-anak.